Bab 226. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Mereka tahu betul seperti apa teror pria di depan mereka. Mereka diam-diam memarahi pria botak itu sebagai orang bodoh. Jika mereka saling mengganggu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ceritakan padaku tentang hal itu. Namun tanpa diduga, saat berikutnya ekspresi Yang Xuan kembali tenang, seolah-olah dia tidak mau repot-repot berdebat dengan si kepala botak yang tidak berguna itu. Xiao Zhen menelan ludah dan dengan cepat menjelaskan masalahnya secara terperinci. Oh, sepertinya orang-orang itu punya dua kuas. Setelah mendengar ini, mulut Yang Xuan benar-benar membangkitkan sedikit keceriaan dan sedikit menyipitkan matanya. Itu bagus. Aku hanya akan bergerak. Setelah itu, dia mengambil senapan otomatis domestik 95 dari Xiao Zhen, menarik bautnya, dan melangkah malas menuju pegunungan dan hutan. Sisanya tampak kosong. Dia masuk seperti ini. Kakak, tunggu sebentar. Xiao Zhen dengan cepat menindaklanjuti, orang-orang di dalam diperlengkapi dengan sangat baik. Ada ranjau di mana-mana di pegunungan dan hutan, dan mereka dilengkapi dengan senjata dan peralatan terbaik dunia. Bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, tetapi kau pasti sangat menderita saat masuk dengan senapan 95. Beri aku waktu 10 menit dan aku akan segera membekalimu dengan peralatan terbaik, termasuk rompi anti peluru tercanggih kami dan pelindung tubuh. Yang Xuan langsung senang. Menurutmu apakah orang-orang itu akan membidik rompi anti pelurumu dan menembak? Bagi ahli sejati, rompi anti peluru hanyalah beban. Bahkan jika hanya ada satu lubang di seluruh tubuh, lawan dapat dengan akurat menembakkan peluru melalui lubang itu. Xiao Zhen berkata lagi, kalau begitu aku akan memberimu senjata terbaik. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menunjuk senapan otomatis 95 di tangannya. Baik atau tidaknya senjata itu tidak tergantung pada senjata itu sendiri, tetapi pada orang yang menggunakan senjata itu. Kemudian dia berjalan menuju hutan tanpa menoleh ke belakang. Direktur botak itu mengalihkan pandangannya, dan sentuhan licik muncul di sudut mulutnya. Dia berkata dengan jujur kepada Xiao Zhen dan Xiao Wan, apa yang kalian lakukan di sini? Itu tugas kalian, dan kalian harus menindaklanjutinya. Mereka tampak sedikit malu, bukan karena mereka rakus akan hidup dan takut mati. Mereka hanya takut menjadi beban bagi Yang Xuan. Namun tugas mereka tetap di pundak, mereka tetap mengatupkan gigi dan segera menindaklanjuti dengan senjata. Yang Xuan tidak menyalahkan kedua orang itu karena mengikuti, tetapi dengan lembut memberitahu mereka, ikuti di belakangku. Jangan bertindak tanpa izinku. Saudaraku, hati-hati. Ada ranjau di mana-mana. Xiao Zhen tetap tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Berbeda dengan ekspresi gugup mereka, Yang Xuan tampak santai, dengan rumput liar yang tidak dikenal di mulutnya, dengan ringan membawa senjata di bahunya, dan terkadang bahkan menyenandungkan sebuah lagu kecil saat dia berdiri. Berjalan dengan angkuh, di sini lebih tampak seperti liburan. Oh, tambang. Yang Xuan tersenyum, dengan mudah melipat cabang dari samping, melihat sekeliling sedikit, berjalan ke tanah yang tampak tidak berbeda dan berjongkok. Apakah ada guntur di bawah sini? Xiao Zhen tidak mengerti, tetapi tempat ini tidak tampak seperti tempat untuk mengubur guntur, baik itu lokasi atau logika. Yang Xuan tidak berbicara, dia menusuk tanah dengan ranting, dan kemudian mengambil sepotong kecil tanah. Benar saja, dia melihat tambang logam berbentuk cakram di bawah. Mata Xiao Zhen membelalak, tidak ada jejak di sana. Bagaimana dia melihat ada guntur di sini? Yang Xuan berjongkok di tanah dengan punggungnya menghadap pihak lain. Dia sepertinya melihat apa yang dipikirkan pihak lain. Dia menulis dengan enteng, ingat, ahli sejati juga ahli dalam psikologi. Mereka sangat memahami sifat manusia. Semakin mustahil, semakin baik tempat untuk mengubur guntur. Meskipun ini baru kontak kedua, Yang Xuan memiliki kesan yang sangat baik tentang Xiao Zhen. Dia sengaja mengajarinya sesuatu. Xiao Zhen tidak tahu niat baik Yang Xuan. Dia segera menajamkan telinganya dan membuka matanya karena takut melewatkan sepatah kata pun yang diucapkan pihak lain. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya untuk mendapatkan nasihat dari seorang ahli dalam hidupnya. Yang Xuan siap untuk mulai menjinakkan ranjau. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan lemah, bisakah kalian berdua menjinakkan ranjau? Aku akan melakukannya, biarkan aku datang. Sebelum Xiao Zhen sempat berbicara,
Xiao Wanxin bergegas mendekat dan berjongkok di sampingnya. Dia juga ingin belajar lebih banyak trik dengan ahli itu. Menjinakkan ranjau tidaklah rumit. Xiao Wanxin segera melepaskan sekering di tambang. Tepat saat dia hendak mengambil ranjau yang telah dijinakkan, Xiao Zhen tiba-tiba berkata, "Tunggu." Kemudian dia menunjuk ke arah Guntur dan berkata, "Orang-orang ini ahli. Saya pikir mereka pasti tidak mudah ditambang." Kemudian dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil tanah yang mengapung di sebelahnya. Benar saja, dia melihat ranjau lain di bawah ranjau. Xiao Wan terkejut dan berkeringat dingin. Itu adalah sepasang guntur berantai. Jika dia hanya mengambil guntur di atas, dia akan meledakkan guntur di bawah. Ya, pelajari dan gunakan dengan fleksibel. Yang Xuan mengangguk puas dan menghargai pemahaman Xiao Zhen. Dipuji oleh Yang Xuan, Xiao Zhen juga menunjukkan sedikit kebanggaan. Dia baru saja siap untuk mengangkat kedua guntur itu, tetapi dia mendengar Yang Xuan menulis dengan ringan, "Tunggu, ayo kita mendayung guntur ketiga di bawah terlebih dahulu." Xiao Zhen tercengang dan terus menggali guntur kedua. Benar saja, dia melihat guntur lain di bawah. Ternyata itu adalah sekelompok 3 rangkaian ranjau. Xiao terkejut dan berkeringat dingin. Yang Xuan saling menepuk bahu dan berkata sambil tersenyum, "Baguslah kalau kamu bisa mengira akan ada guntur kedua di bawah." Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam satu atau dua kata. Lanjutkan, Yang Xuan tidak banyak menjelaskan kepada Xiao Zhen. Dia memiliki kemampuan sekarang, tetapi dia telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, terakumulasi sedikit demi sedikit, yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh satu atau dua teori. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Xiao Zhen dan Xiao Wan merinding. Ada ranjau di mana-mana di pegunungan dan hutan, dan masing-masing diletakkan dengan sangat hati-hati. Tanaman merambat, yang tampaknya biasa, atau daun mati, dan 2 batu biasa disusun dengan hati-hati. Guntur yang aneh seperti itu jauh melampaui logika normal orang biasa. Xiao Zhen mengerti saat ini mengapa tidak ada insinyur yang dia kirim ke tambang yang keluar hidup-hidup. Namun, guntur-guntur licik yang disusun dengan sangat terampil ini dengan mudah dibongkar menjadi tumpukan kain di tangan Yang Xuan, seperti mainan. "Saudaraku, bisakah kau memberitahuku bagaimana kau tahu tempat-tempat ini dibangun oleh musuh?" Xiao Zhen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sambil membawa senjata, Yang Xuan berjalan santai di depannya. Dia dengan mudah menghilangkan guntur aneh yang menyamar sebagai tanaman merambat dan berkata dengan mudah, "Jika kau tidak tahu satu atau dua kata, ingat saja satu. Selama itu adalah tempat yang paling mustahil, itu pasti tempat terbaik untuk menambang." Duel master sejati tidak hanya tentang efektivitas tempur, tetapi juga tentang sifat manusia. Setiap master di medan perang harus menjadi psikolog top. Xiao Zhen mencerna setiap kata yang diucapkan Yang Xuan kata demi kata. Baginya, hal-hal ini tidak diragukan lagi membuka pintu baru untuk pemahamannya tentang pertempuran. Tiba-tiba, Xiao Wanxin berkata, "Aku punya pertanyaan lain. Sudah lebih dari 20 menit sejak mereka memasuki gunung, tetapi mereka belum mendengar suara tembakan dari awal hingga akhir, yang sangat tidak masuk akal." Setelah mendengar pertanyaan ini, Yang Xuan menatap mereka dan menjelaskan sambil tersenyum, alasannya sangat sederhana. "Saya meramalkan prediksi lawan." Memprediksi-prediksi lawan. Mereka tampak bingung. Yang Xuan mengangguk dan berkata, "Mereka hanya memiliki selusin orang. Tidak mungkin untuk menempatkan pertahanan di setiap titik. Alasan mengapa serangan Anda sebelumnya memasuki lingkaran penyergapan mereka setiap saat adalah karena mereka meramalkan rute Anda. Mereka secara akurat meramalkan rute serangan Anda, sehingga mereka selalu dapat menyergap Anda dengan sukses. Jadi rute yang kita ambil sekarang adalah saya meramalkan rute yang mereka prediksi dan kemudian menghindarinya." Xiao Zhen dan Xiao Wanxin, yang satu adalah kapten angkatan bersenjata Nanjiang dan yang lainnya adalah kapten tim investigasi kriminal penjaga kota. Mereka jelas merupakan 2 pelindung Nanjiang. Dan mereka sangat ahli dalam bisnis mereka, bahkan dalam seluruh identitas. Tetapi sekarang mereka seperti 2 siswa sekolah dasar, dengan rendah hati mencerna setiap kata yang dikatakan Yang Xuan. "Ingat apa yang baru saja kukatakan. Prediksikan keputusan musuh. Jika kau benar-benar memahami kalimat ini, kau adalah seorang ahli sejati." Yang Xuan dengan sabar mengulang sebuah kalimat. Ia tidak mencoba membuat mereka memahami arti sebenarnya dari kalimat ini sekarang. Beberapa hal perlu dikumpulkan dalam darah dan perang. Di seberang jalan,
ada sebuah bukit kecil di depan. Di balik bukit ini, hampir menjadi daerah pedalaman musuh. Sekarang mulailah bertempur, Yang Xuan mengatakannya dengan ringan. Namun Xiao Zhen dan Xiao Wan menjadi gugup dan tampak sangat serius. Melihat ekspresi mereka, Yang Xuan tersenyum, jangan terlalu gugup. Tetaplah rileks kapan saja, di mana saja, agar reaksi dan sarafmu tetap dalam kondisi terbaik. Apa yang kau ingin kami lakukan? Berikan perintah, kata Xiao Zhen dengan suara yang dalam. Yang Xuan mendirikan sebuah gubuk, melihat ke bukit yang tidak jauh dari sana, dan berkata, aku akan naik lebih dulu. 5 menit kemudian, kalian berdua maju 50 meter dan temukan 2 titik penyergapan di tempat itu. Tugasmu adalah mencegah ikan yang kabur itu kabur, menutup jalan mereka kembali, dan bertarung selama mereka muncul. Begitu, jawab mereka serempak. Saudaraku, bagaimana caramu ke sana? Ada jarak pandang yang luas di sini, dan tidak ada jalan tersembunyi yang bagus. Xiao Zhen segera menyadari masalahnya. Setidaknya ada jarak 100 meter dari sini ke bukit depan. Jarak 100 meter itu memiliki jarak pandang yang luas dan lawan bersikap merendahkan. Mustahil untuk menyelinap masuk. Sederhana saja. Yang Xuan tersenyum, lalu berbalik dan melangkah ke depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu hati Xiao Zhen dan Xiao Wanxin tenggelam ke dasar lembah, dia berjalan begitu terang-terangan. Apa bedanya dengan target hidup? Wus, benar saja, dalam waktu kurang dari sedetik, peluit rahasia di tas gunung menemukan keberadaan Yang Xuan, dan sebuah peluru menembus udara. Sebelum Xiao Zhen dan Xiao Wanxin bereaksi, mereka melihat tubuh Yang Xuan tiba-tiba melesat ke samping seperti hantu. Peluru itu menghantam tanah dengan keras, memercikkan serpihan batu dan debu. Selanjutnya, Xiao Zhen dan Xiao Wanxin membuka mulut dan mata mereka dan melihat pemandangan yang ditakdirkan untuk mereka lupakan dalam hidup mereka. Setelah hantu itu melesat, Yang Xuan tidak berhenti. Tiba-tiba dia bergegas maju seperti seekor citah. Namun, rutenya bukanlah garis lurus, juga bukan rute jalan ular berbentuk es tradisional, tetapi dari kiri ke kanan, terkadang berhenti dan terkadang melompat keluar dari duri miring sejauh beberapa meter. Seluruh orang itu seperti sisa-sisa dari pelepasan belenggu aturan fisik. Setiap kali, arah dan kecepatan menghindar tidak seperti yang dapat dibayangkan orang normal. Peluru berhamburan dari gunung di seberang, seperti tetesan air hujan, begitu padat sehingga nyamuk pun dapat ditembak jatuh. Namun, Yang Xuan mampu bergerak bebas melalui celah-celah. Tubuhnya cukup cepat hingga tampak seperti kilatan petir. Ketika dia berada sekitar 50 meter di depan, senapan otomatis 95 di tangan Yang Xuan tiba-tiba mengeluarkan suara yang jelas. Setelah satu putaran tembakan cepat, daya tembak lawan ditekan oleh Seng Seng. Xiao Zhen dan Xiao Wanxin terlalu terkejut untuk berbicara. Musuh berada dalam kegelapan, menempati ketinggian yang strategis dan dilengkapi dengan jaringan tembakan silang yang sempurna. Dalam menghadapi situasi ini, bahkan jika ribuan orang bergegas maju bersama-sama, mereka hanya akan mati sia-sia. Namun, Yang Xuan dengan mudah menerobos masuk hanya dengan satu tembakan, dan menekan pihak lain. Sungguh efektivitas tempur yang mengerikan. Aku pernah berbuat salah padanya sebelumnya. Xiao Zhen menelan ludahnya, sebelumnya, aku hanya mengira dia adalah seorang prajurit Raja Dewa, tetapi sekarang, ternyata aku tidak hanya salah, tetapi juga sangat salah. Efektivitas tempurnya jauh melampaui tingkat Raja Dewa, dan sulit untuk menebak dunia teroris macam apa yang telah dicapainya. Menurut pengaturan Yang Xuan sebelumnya, kedua pria itu bergegas maju sejauh 50 meter, menemukan tempat berlindung mereka sendiri dan bersiap untuk menangkap dan membunuh ikan yang lolos dari jaring. Sosok Yang Xuan telah menyerbu ke lereng bukit. Setelah rentetan tembakan cepat, lereng bukit tiba-tiba kembali sunyi. Xiao Zhen dan Xiao Wanxin tampak sedikit berlebihan, belum lagi ikan yang lolos dari jaring. Bahkan seekor lalat pun tidak terbang keluar darinya. Ekspresi Yang Xuan masih tetap tenang. Dia bahkan memegang rumput liar yang tidak dikenalnya di mulutnya dan membawa senapan di satu tangan. Dia bahkan tampak seperti orang bodoh. Di balik lereng bukit, ada sebuah gua yang tidak penting, yang mungkin merupakan sarang musuh. Kalian berdua tinggallah di sini dan aku akan datang segera setelah aku pergi. Yang Xuan memberikan nasihat santai, yang terdengar seperti masuk ke dalam untuk liburan. Aku ingin masuk bersamamu. Xiao Wanxin tiba-tiba membuka mulutnya, menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat tulus,
dan kemudian dengan hati-hati berkata, aku akan berusaha untuk tidak membuatmu kesulitan. Xiao Zhen mengangguk di sampingnya, saudara, ini adalah tanggung jawab Kapten Xia. Jika memungkinkan, bawa dia masuk. Aku akan bertanggung jawab atas penjaga di sini. Yang Xuan sedikit merenung sejenak, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kamu ikuti aku dan bersikaplah gegabah. Pasukan utama musuh yang ditempatkan di bukit telah disapu bersih oleh Yang Xuan. Meskipun gua itu adalah sarang pihak lain, itu seperti hati yang telanjang. Lebih baik masuk dengan hati Xiaowan. Pintu masuk gua sangat kecil, tetapi ada gua di dalamnya. Mereka berjalan sepanjang jalan tanpa perlawanan yang berarti, dan segera sampai di ujung. Saya akhirnya melihat bom biokimia yang legendaris. Itu adalah silinder setinggi sekitar 1 kaki dan berdiameter sekitar 10 cm. Kelihatannya sangat aneh dengan cahaya hijau. Redup, di bagian bawah silinder, ada pengatur waktu titik, yang menampilkan angka hitung mundur 1 ketukan. Kurang dari 10 menit lagi ledakan akan terjadi. Saya tidak menyangka Anda akan masuk. Tampaknya ada ahli di tempat ini di mana burung tidak buang air. Suara serak terdengar, dan seorang pria kecil kurus keluar dari sudut. Meskipun setelan pihak lain lurus, Xiao Wanxin tidak bisa menahan muntah setelah melihat wajah pria itu. Wajah pria itu dipenuhi garis-garis coklat, masing-masing setebal ibu jari, bercampur menjadi satu, seperti wajah yang dipenuhi cacing tanah yang bengkok. Pegang kepalamu dengan kedua tangan dan jongkok. Xiao Wanxin mengarahkan moncong senjatanya ke kepala pria itu. Meskipun dia merasa jijik, dia juga menunjukkan kualitas profesional yang naluriah. Haha, apakah kamu tahu apa arti rangkaian karakter ini? Pria itu tampaknya sama sekali tidak peduli. Xiao Wanxin menunjuk moncong senjatanya, menunjuk ke karakter hitung mundur yang berkedip dan bom hijau berbentuk silinder, dan berkata dengan suara serak, 10 menit kemudian, seluruh sungai Nanjiang, termasuk ratusan kilometer di sekitarnya, tidak akan ada rumput. Aku akan membiarkanmu memegang kepalamu dengan kedua tangan, atau aku akan menembak. Teriak Xiaowan dengan suara yang menawan. Yang Xuan dengan lembut mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Xiao Wanxin untuk meletakkan senjatanya. Dia telah melihat bahwa pria di depannya tidak lagi takut mati. Mungkin mereka sudah siap untuk pergi hidup-hidup sejak mereka melakukan ini. Siapakah kamu dan mengapa kamu melakukan ini? Yang Xuan berkata dengan lemah. Pria itu mengulurkan telapak tangannya yang kering dan dengan lembut membelai bom hijau berbentuk silinder itu, seolah-olah membelai harta karun yang tak tertandingi. Seorang Fei Suo bertanya, kalian semua di kota Nanjiang harus bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Bom ini akan mengirim kalian ke surga. Maka kalian tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan penyakit, hanya kebahagiaan yang tak terbatas. Bom ini unik di dunia. Tuan Yang Agung memilih untuk meledakkannya di Nanjiang. Ini adalah kehormatan besar bagi kalian. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kita akan pergi ke surga bersama-sama. Pada saat itu, kita akan menjadi keluarga. Semua orang di surga adalah saudara dan saudari yang dekat. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Agung atas belas kasihan-Nya kepada kami. Ketika dia mengatakan ini, pria itu bahkan menantikannya. Teman-teman, aku akan pergi ke depan dan menjelajahi jalan untuk kalian di sana. Aku akan menemui kalian dalam 10 menit. Saat dia berbicara, pipinya sedikit gelisah sejenak, dan kemudian segumpal cairan hitam mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia langsung meninggal. Siapa orang-orang ini? Xiao Wanxin sangat bingung dengan perilaku seperti itu. Baru saja, mendengarkan pria itu seperti orang gila. Mata Yang Xuan memancarkan warna yang berbeda. Kamu bantu aku berjaga di sekitar sini. Aku akan mulai membongkar bom sekarang. Ekspresi Yang Xuan menjadi serius. Dia tahu bahwa bom itu pasti sulit dikunyah. Pria itu tidak melakukan apapun untuk melindungi bom tadi, dan dia menggigit racun dan bunuh diri sebelum waktunya tiba, yang menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan bom itu. Seperti yang diharapkan, bom itu terlihat sederhana dari luar, tetapi struktur di dalamnya sangat indah. Jika Anda ceroboh, bom itu akan langsung meledak. Xiao Wanxin bertugas menjaga di dekatnya. Ketika matanya tanpa sengaja melirik Yang Xuan, seluruh orang itu tiba-tiba tercengang. Pada saat ini, mata Yang Xuan, ekspresinya, konsentrasinya yang tak tertandingi, dan temperamen yang dipancarkan oleh seluruh orang itu seperti air yang mengalir perlahan. Tidak mendesak atau lambat,
Sepertinya waktu telah melambat. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa semangat Yang Xuan telah mencapai puncak konsentrasi saat ini. Kehalusan bom itu di luar dugaan. Beberapa bagian bahkan setipis 1% rambut. Sangat sulit untuk memiliki instrumen yang paling ringkas sekalipun. Selain itu, satu-satunya alat Yang Xuan saat ini adalah peniti yang diambil dari rambut Xiao Wanxin. Waktu berlalu menit demi menit. Akhirnya, pada menit terakhir, Yang Xuan melepaskan lapisan terakhir sekering, dan rangkaian karakter hitung mundur akhirnya berhenti. Kamu hebat, Xiao Wan merasa lega dan tampak senang. Namun, tiba-tiba saya menemukan sesuatu yang salah. Wajah Yang Xuan tanpa ekspresi, dan matanya menatap sekeliling. Dia berdiri diam, seolah-olah dia telah melakukan kejahatan. Ada apa denganmu? Xiao Wanxin baru saja akan berlari mendekat. Yang Xuan dengan cepat berteriak, jangan kemari. Pada saat ini, Yang Xuan tidak tahu bahasa apa yang harus digunakan untuk menggambarkan suasana hatinya. Dapat dikatakan bahwa kegembiraan yang besar dan kesedihan yang besar saling terkait pada saat yang sama. Dengan gembira, ia menemukan bahwa bagian inti dari bom biokimia itu adalah batu racun Tianxuan seukuran telur dengan cahaya hijau tua. Batu racun semacam ini sangat langka dan perlu dibiarkan selama jutaan tahun dalam berbagai kondisi yang keras. Batu racun seperti itu adalah bahan yang sangat baik bagi Yang Xuan untuk menempa pedangnya. Sayangnya, Yang Xuan tidak pernah menyangka bahwa ada hal seperti itu di sini dalam proses mengeluarkan bom itu. Jika ia tidak berhati-hati, gas racun mengerikan yang terkandung dalam batu racun Tianxuan telah menembus ke dalam tubuhnya dari kulit di antara jari-jarinya. Begitu kekuatan batu racun ini meletus, belum lagi kota Nanjiang belaka, bahkan seluruh identitasnya pun bisa menderita. Gas racun menembus kulit Yang Xuan dan terus meresap ke dalam tubuh Yang Xuan melalui pembuluh darahnya. Yang Xuan melawan gas beracun itu dengan ki dan darah serta kekuatan fisiknya yang kuat, mencoba mengeluarkan gas beracun itu. Namun, gas beracun dari batu racun Tianxuan terlalu mengerikan. Yang Xuan hanya mampu menahannya kurang dari 5 detik, dan gas beracun itu menyerang seluruh tubuh. Kulit Yang Xuan mulai berubah menjadi hijau tua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Racun berwarna ungu tua menempel di sudut mulutnya, lalu jatuh ke tanah. Dasar wanita bodoh, jangan ke sini. Pada saat Yang Xuan terjatuh ke tanah, dia melihat Xiao Wanxin melompat ke arahnya. Meskipun tubuhnya telah terkikis oleh gas beracun, kesadarannya tetap terjaga sebentar. Racun yang terkandung dalam batu beracun Tianxuan sama sekali tidak dapat dijelaskan. Setelah tubuhnya terkikis oleh racun, seluruh tubuhnya telah menjadi sumber racun. Siapapun yang menyentuh kulitnya akan mati. Namun, dia tidak dapat menghentikan Xiao Wanxin. Meskipun dia sadar, tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali, bahkan suaranya tidak dapat keluar. Pada saat koma total, dia melihat wanita bodoh Xiao Wanxin memegangi dirinya sendiri dan memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya untuk menghisap. Wanita bodoh ini, Yang Xuan, benar-benar tidak sadarkan diri. Ketika saya bangun, saya merasa tidak berdaya. Memutar kepala saya dengan keras, dan melihat diri saya masih terbaring di dalam gua. Hati Xiao Wan pucat, dahinya penuh dengan keringat, dan dia sangat lemah dan lumpuh di satu sisi. Melihat Yang Xuan membuka matanya, dia berkata dengan lemah, saya belum pernah bertemu racun sekuat ini. Saya hampir jatuh tadi. Yang Xuan tertegun dan mencoba menenangkan pikirannya. Kemudian dia menyadari satu hal. Dia masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku bisa selamat? Yang Xuan sangat bingung. Keganasan batu racun, Tianxuan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jika racunnya menguap sepenuhnya, seluruh provinsi akan menderita. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak mungkin untuk terus hidup setelah diracuni oleh racun seperti itu. Jantung Xiao Wan juga tampak sangat lemah dan berkata, aku membantumu menyedot racun itu. Kamu baru saja diracuni dengan sangat parah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku hampir saja meminumnya sendiri. Aku baru saja berjalan di sekitar gerbang neraka. Apa? Maksudmu kamu membantuku menyedot racun itu? Yang Xuan menatap dengan heran. Ini bukan racun biasa, tetapi batu racun Tianxuan yang kuat. Jangankan menyedot racun dari tubuhmu. Bahkan jika orang biasa menyentuh kulit mereka, mereka akan diracuni dan langsung mati. Tapi bagaimana Xiao Wanxin melakukannya? Lalu mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia dapat melihat bahwa meskipun jantung Xiao Wan sekarang sangat lemah,
tidak ada tanda-tanda keracunan. Itu luar biasa. Xiao Wanxin menghela napas pelan. Dia mungkin dapat menebak pertanyaan di hati Yang Xuan dan berkata perlahan, ketika saya berusia 6 tahun, saya tidak sengaja digigit oleh Akistrodon halis. Keluarga saya sedang terburu-buru dan segera membawa saya ke rumah sakit. Tetapi saya sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Rasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Saya dikirim ke rumah sakit untuk diperiksa dan menemukan bahwa racun di tubuh saya secara ajaib telah menghilang. Sejak itu, saya menemukan bahwa tubuh saya akan kebal terhadap racun. Setelah itu, beberapa hal telah terjadi, tetapi tidak peduli seberapa beracunnya, racun itu akan otomatis larut begitu sampai di saya. Saya tidak tahu mengapa, saya pergi ke banyak tempat untuk memeriksa tubuh saya, dan saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi racun yang ada di tubuhmu tadi adalah racun terkuat yang pernah kulihat. Aku hampir tidak berhasil melewatinya beberapa kali, tapi untungnya, aku selamat pada akhirnya. Kebal terhadap racun, Yang Xuan tertegun dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bergegas menuju jantung Xiao Wan dan menatap jantung Xiao Wan dari atas ke bawah dengan tatapan aneh. Apa yang kau inginkan? Xiao Wanxin menatapnya dengan tatapan ini di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Yang Xuan tiba-tiba meraih lengan Xiao Wanxin dan meletakkan tangannya di pintu denyut nadi masing-masing. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah drastis. Kemudian, dia melakukan gerakan yang hampir membuat Xiao Wanxin mengeluarkan pistol dan membunuh orang ini. Yang Xuan meletakkan tangannya di kerah bajunya. Dasar bajingan, apa yang kau inginkan? Lepaskan aku, Xiao Wanxin berteriak keras. Saat ini, dia menangis sampai mati. Dari kecil hingga besar, dia bahkan tidak membiarkan pria asing menyentuh tangannya. Tanpa diduga, pria ini melakukan tindakan seperti ini pada dirinya sendiri saat dia lemah. Tapi sekarang tubuhnya sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa memanfaatkan dirinya sendiri dengan pria ini. Diam, Yang Xuan tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Wanxin berhenti berteriak dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Pria itu tampak serius, dan tangannya tidak bergerak setelah dia memasukkannya. Itu tidak terlihat seperti memanfaatkan dirinya sendiri. Begitulah, setelah waktu yang lama, Yang Xuan menarik tangannya. Apa yang kamu lakukan, dasar bajingan? Xiao Wanxin buru-buru melindungi dadanya dengan tangannya dan saling memandang dengan waspada. Yang Xuan awalnya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada satu sama lain, tetapi setelah dipikir-pikir, dia menyerah dan hanya berkata, Anda memiliki konstitusi khusus dan memiliki efek kekebalan tertentu terhadap racun, tetapi Anda tidak dapat dengan mudah memberitahu orang lain tentang rahasia ini di masa mendatang. Meskipun kata-kata ini diremehkan, Yang Xuan merasa sangat terkejut saat ini. Xiao Wanxin juga pemilik fisik dengan atribut khusus. Dan itu adalah racun hitam yang langka. Konstitusi semacam ini langka. Begitu diketahui oleh gerombolan orang di dunia gelap, Xiao Wanxin akan segera menjadi kue manis bagi semua kekuatan. Yang Xuan tidak ingin dia terlibat, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Baru saja, dia tidak bermaksud memanfaatkan pihak lain. Dia hanya menguji tubuh racun gelap. Dia perlu meletakkan tangannya di denyut jantung pihak lain untuk merasakan konstitusi khusus pihak lain. Panggil bala bantuan terlebih dahulu. Kita tidak bisa turun gunung karena kondisi fisik kita saat ini. Yang Xuan berkata, diam-diam mengumpulkan batu racun Tianxuan pada dirinya sendiri. Xiao Wanxin baru saja menghisap racun itu untuknya, jadi dia sekarang memiliki fungsi kekebalan tertentu terhadap virulensi, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, meskipun racun mereka telah larut, racun batu racun Tianxuan terlalu kuat. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun sekarang. Jangankan turun gunung, berdiri saja sulit. Xiao Wanxin buru-buru memanggil bala bantuan lewat walkie-talkie. Dia segera menerima balasan dari Xiao Zhen dan berkata dia akan segera datang. Tapi sudah lama tidak bertemu Xiao Zhen. Yang Xuan mulai merasa ada yang tidak beres. Xiao Zhen hanya berjarak beberapa ratus meter dari sini. Seharusnya 2 menit, tapi sudah lebih dari 10 menit. Kapten Xiao, tidak akan terjadi apa-apa. Xiao Wanxin memanggil beberapa kali lewat walkie-talkie, tapi tidak ada gerakan. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir, bukankah musuh sudah membersihkan? Tidak mungkin. Yang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki keyakinan ini. Saat itu, terdengar suara langkah kaki yang padat dari luar gua.
Lebih dari selusin penjaga kota bersenjata masuk. Xiao Wanxin mengenali mereka sekilas. Para penjaga kota ini dimobilisasi bersama dengan Direktur Botak. Mereka sebelumnya bukan bagian dari Departemen Penjaga Kota Nanjiang. Tapi tidak ada tanda-tanda Xiao Zhen di dalam. Di mana Kapten Xiao? Tanya Xiao Wanxin. Seorang pemimpin melirik hati Yang Xuan dan Xiao Wan, tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata dengan lemah, bawa kalian untuk memeriksa tubuh kalian terlebih dahulu. Kemudian beberapa penjaga kota maju dan membantu Yang Xuan dan Xiao Wanxin keluar. Dalam prosesnya, mereka juga mengambil senjata Xiao Wanxin. Mereka dibantu turun gunung dan mengambil mobil tanpa jendela kecuali kokpit. Mereka menyalakan lampu dan menunggu untuk melaju ke satu arah. Segera mereka dibawa ke ruang tertutup, penjaga kota itu melempar mereka dan berbalik pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada mereka dari awal hingga akhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Wanxin melihat sekeliling. Suasananya abu-abu. Ruangan itu sangat tertutup sehingga tidak ada jendela. Itu sama sekali bukan rumah sakit. Jika tebakanku benar, kita akan bernasib buruk. Yang Xuan bersandar di dinding. Dia masih sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa menunjukkan sedikit pun kekuatan. Aku khawatir butuh beberapa hari untuk pulih. Sebenarnya, sejak awal, Yang Xuan melihat bahwa semuanya tidak beres. Meskipun puluhan penjaga kota secara nominal membantu, mereka menuruni gunung. Mereka dalam posisi waspada dari awal hingga akhir, yang lebih seperti mengawal, dan mereka juga memberikan senjata Xiao Wanxin. Tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan mereka datang dan melihat apa yang ingin mereka lakukan. Kita sekarang adalah tahanan. Yang Xuan tersenyum. Kenapa? Xiao Wanxin bingung dan berteriak, kita tidak melanggar hukum. Lagi, apakah mereka melakukan kesalahan? Yang Xuan berkata dengan senyum pahit, jangan khawatir. Aku pikir kita akan segera tahu apa yang telah kita lakukan. Benar saja, dalam waktu kurang dari 10 menit, Direktur Botak itu datang bersama beberapa pengawal kota bersenjata. Kepala, apakah ada kesalahan? Mengapa kita harus dikurung? Xiao Wanxin buru-buru bertanya. Diam, mengenakan seragam yang kaku, Direktur Botak itu melotot ke arah mereka dan berkata dengan suara kasar, sekarang aku perintahkan kalian untuk segera berkolusi dengan musuh asing, berkolusi dengan musuh, membahayakan keamanan nasional, membunuh personel kami, dan mengakui kejahatan kalian dengan jujur. Si Botak mengumumkan kejahatan Yang Xuan dan Xiao Wanxin yang berkolusi dengan musuh asing untuk membahayakan keamanan nasional dan berkolusi dengan musuh asing untuk membunuh personel kita, dan menuduh mereka melakukan spionase. Tidak peduli kejahatan apa itu pasti kejahatan berat. Kamu bicara omong kosong. Xiao Wan menatap, bukti apa yang kamu punya? Si Botak tersenyum, masih mau berdebat. Kamu butuh bukti, kan? Oke, izinkan saya bertanya. Saat itu, begitu banyak orang menyerbu masuk dan membunuh serta melukai banyak orang. Mengapa kamu baik-baik saja? Hanya dengan kalian bertiga, kamu bisa memusnahkan musuh. Saya pikir kamu sudah lama berkolusi dengan musuh asing. Komandanmu, Xiao Zhen, telah ditahan dan sekarang sedang diinterogasi. Saya yakin dia akan segera mengakui kejahatanmu. Saya menyarankan kamu untuk tidak melawan dengan keras kepala, jujur dan lunak, dan mengakui kejahatanmu dengan jujur adalah satu-satunya jalan keluarmu sekarang. Kentut, Xiao Wan berkata dengan marah, ini semua tebakanmu. Bukti apa? Kalau kau tidak membiarkan kami pergi lagi, aku akan mengadu ke atasan. Kau melakukan kejahatan. Hehe, kau harus menunggu sampai kau punya kesempatan untuk mengadu ke atasanmu. Si Botak tersenyum dingin, sebenarnya, kau merekrut atau tidak, hasil akhirnya sama saja. Kejahatan yang kau lakukan ini dapat dieksekusi kapan saja menurut hukum. Setelah itu, dia pergi dengan beberapa penjaga kota yang tertawa. Bajingan, Xiao Wan sangat marah sehingga dia melihat dengan saksama, apakah orang ini tidak punya otak. Semuanya tergantung pada spekulasi. Aku harus mengadu ke atasanku. Dia tidak bodoh, tapi dia pintar. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun kemampuan pengalaman Xiao Wan kuat, dia masih sedikit lemah dalam beberapa aspek. Dia jauh dari lawan si Botak. Operasi ini menyebabkan banyak korban karena kesalahannya dalam memimpin. Dia perlu mencari seseorang untuk membawakan pot untuknya. Apakah kau mengerti apa yang aku katakan? Canda Yang Xuan. Hati Xiao Wan tercekat. Setelah bereaksi, dia sangat marah.
Ternyata si tua botak itu sedang mencari seseorang untuk membawakan periuk hitam itu untuknya. Pasti tidak ada yang bisa menyembunyikan hal sebesar itu. Kalau sudah menyangkut penyelidikan, dia bisa melempar periuk itu ke dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia berkolusi dengan musuh asing untuk menyebabkan banyak korban yang disebabkan oleh operasi ini. Dengan cara ini, bukan hanya periuk itu yang dibuang, tetapi si tua botak itu juga bisa mendapatkan pujian karena telah melenyapkan para pengkhianat dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bajingan, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Xiaowan berkata dengan marah, saya akan menjelaskan situasi sebenarnya kepada atasan saya dengan jujur, dan kemudian. Apakah menurutmu dia akan memberimu kesempatan ini? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, menyela pembicaraan mereka. Hati Xiaowan tertegun, dan sedikit kesuraman melintas di matanya. Memang, karena lelaki tua botak itu dapat menghitung hal-hal sampai titik ini dan mengatur situasi yang begitu besar, mustahil untuk memberinya kesempatan untuk menghubungi dunia luar. Dan kali ini dia dan Yang Xuan dicap sebagai mata-mata. Menurut hukum, kejahatan memata-matai dapat dieksekusi di tempat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xia Wanxin bertanya. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin mati begitu saja dan mengenakan topi mata-mata. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit, menatap langit-langit, mendesah pelan, dan samar-samar mengucapkan 4 kata dengan nada tak berdaya, biarkan saja. Sebenarnya, Yang Xuan juga sangat tidak berdaya. Dia baru saja terkikis oleh racun parah dari batu beracun Tian Xuan. Meskipun racunnya telah dihilangkan, tubuhnya telah rusak parah dan tidak dapat pulih sepenuhnya hingga setidaknya 2 hari kemudian. Jika itu terjadi pada waktu biasa, kepala botak lelaki tua itu pasti sudah dipenggal olehnya saat ini. Namun sekarang, seluruh tubuhnya lemah. Diperkirakan dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa. Dia tidak menunjukkan rasa takut dan panik, karena dia telah mengalami terlalu banyak hidup dan mati sebelumnya, dan telah lama menahan keadaan pikiran yang acuh tak acuh. Hanya ada cahaya kuning samar di ruang rahasia yang sempit itu. Begitu sunyi sehingga mereka hanya bisa mendengar napas mereka. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, di ujung utara, ratusan ribu pasukan elit sedang berlatih, dan suara pembunuhan itu mengejutkan. Lelaki tua dengan pelipis putih itu duduk di kantor otoritas tertinggi, gemetar dengan laporan rahasia yang baru diperoleh. Keberadaan lelaki itu akhirnya ditemukan. King Long, pergilah ke Nanjiang segera dan pastikan untuk menemukan lelaki ini. Lelaki tua itu berteriak. Di sebelahnya ada seorang lelaki kekar dengan pangkat Marsekal Wu di bahunya. Dia tampak serius dan berkata, pastikan untuk menyelesaikan tugas. Nanjiang, 3 jam kemudian. Fajar telah menyingsing. Gerbang yang terbuat dari baja halus akhirnya berbunyi. Yang Xuan dan Xiaowan saling memandang dengan senyum pahit di bibir mereka. Aku tidak menyangka akan pergi ke jalan bersamamu. Xia Wanxin membelai rambutnya dengan tangannya. Dia tidak merasa takut mati, tetapi matanya tidak mau. Sepertinya aku pantas mendapatkannya. Tidak terlalu buruk untuk memiliki wanita cantik yang berjalan bersamaku di bawah. Yang Xuan tampak acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia telah mati berkali-kali. Gerbangnya terbuka. Pria tua botak itu masuk bersama sepasang pengawal kota bersenjata, mengeluarkan selembar kertas dari tangannya dan berkata kepada mereka, kalian berdua berkolusi dengan musuh asing, mencuri informasi penting nasional, dan membunuh personel kami. Sekarang saya umumkan bahwa kalian berdua akan dibawa ke tempat eksekusi dan segera dieksekusi. Dengan tangan besar, beberapa pengawal kota yang kekar segera maju dan mengawal Yang Xuan dan Xia Wanxin keluar. Tempat eksekusi berada di tanah tandus yang terpencil di dekatnya. Sebuah barisan polisi ditarik di sekelilingnya, dan ada rasa kagum. Kalian berdua telah melakukan kejahatan keji, secara serius membahayakan kepentingan negara dan rakyat, dan pantas mati. Apakah kalian punya kata-kata terakhir? Xiaowan mendengus dingin dan dengan bangga menoleh ke satu sisi. Dia benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong dengan sampah seperti itu. Dan ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, dia mengatakan tidak ada artinya. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang, aku bersumpah, kalian akan menyesalinya. Kalimat ini bukanlah ancaman atau kata-kata marah. Dengan status Yang Xuan Wei sebagai juara dunia Hall, jika ditanam karena ini, 7 pemimpinnya seperti Tianying dan pasukan 100.000. Xuanzi di belakangnya akan mencabik-cabik kepala botak tua itu,
dan bahkan keluarganya dan makam leluhurnya selama 18 generasi akan menjadi abu. Haha, oke, kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu membuatku menyesal. Pria tua botak itu sama sekali tidak memperhatikan kata-kata satu sama lain. Dengan lambaian satu tangan, eksekusi segera. Beberapa penjaga kota yang kekar segera mengawal Yang Xuan dan Xiao Wanxin ke lereng bukit kecil di depan. Yang Xuan dan Xiao Wan berdiri berdampingan menghadap lereng bukit. Di belakangnya datang dua penjaga kota, dua senapan otomatis diarahkan ke kepala mereka. Petugas yang memulai memegang bendera, siap. Wow, baut senapan otomatis ditarik ke atas. Yang Xuan dan Xiao Wan saling tersenyum, lalu menutup mata mereka dengan tenang.